Hey guys, welcome back. Di video hari ini, karena cepet banget, nggak berasa banget, ini udah bulan November. Jadi gue akan sharing barang-barang yang gue suka di bulan Oktober kemarin. Sebenarnya gue tuh agak bingung pengen buat video ini atau enggak, karena barang-barang yang gue suka di bulan Oktober itu cenderung sedikit, terutama skincare-nya ini cuma dua gitu ya. Barang-barang lainnya tuh barang-barang perintilan-perintilan yang kemungkinan kalian butuhkan sehari-hari gitu. Jadi ya udah tanpa panjang lebar lagi, kita lanjut aja ke barang yang pertama. Kita mulai dulu dari skincare, oke? Oke, barang yang pertama yang gue suka itu adalah Innisfree Bija Trouble Lotion, Bija Seed Oil from Jeju Island and Salicylic Acid. Oke, ini tuh untuk kulit yang berjerawat katanya. Nah, kandungan utama dari produk ini tuh dia menggunakan bija seed dan salicylic acid ya, yang kita tahu untuk jerawat tuh bagus banget gitu. Nah, ini tuh moisturizer gitu ya, tapi dia dibentuk dalam tube gitu. Dari packaging sih sebenarnya gue biasa aja, tapi untuk dia bentuk tube itu menurut gue oke banget, karena gue sekarang udah agak trauma dengan packaging yang pakai kaca. Meskipun kelihatan lebih mewah, tapi sekalinya jatuh itu bisa langsung pecah, dan duit kita tuh sayang banget kalau misalnya skincare masih banyak ya. Nah, jadi dia bentuknya kayak gini ya, dan teksturnya itu putih yang kental banget gitu. Nih, putih yang kental banget gitu. Dan begitu kalian ratain, nih ratainnya tuh langsung dia tuh langsung melt gitu ya. Langsung melt gitu, tapi dia kayak bikin ada kayak layer lembab, yang gimana ya, yang cukup tebel gitu. Dan layer lembabnya itu cukup stay lama gitu. Nah, gue sih sebenarnya sangat suka dengan moisturizer ini karena dia memberikan sensasi layer yang tebel gitu. Tapi mungkin untuk kulit yang berminyak, sensasi layer itu cukup ngeganggu gitu loh, karena kulit mereka tuh nggak kering, sedangkan si ini tuh dia memberikan kelembapan yang ekstra gitu. Jadi gue sebenarnya merekomendasikan ini untuk teman-teman di luar sana yang punya kulitnya itu cenderung ke kering, atau mungkin kombinasi gitu ya, tapi kombinasinya tuh juga cenderung ke kering gitu. Karena sebenarnya gue ini tuh barter skincare sama temen gue. Ada skincare yang gue nggak cocok, ternyata di dia cocok, dan ini bikin kulit dia tuh beruntusan dan jerawatan. Jadi dia barter ke gue, dan ternyata gue lebih cocok dengan produk ini gitu loh. Nah, kebetulan juga temen gue ini punya kulit yang tipenya itu lebih cenderung ke berminyak gitu ya. Jadi ya mungkin bakal gue simpulkan bahwa si Innisfree yang Bija Trouble Lotion ini nggak cocok ke kulit yang cenderung berminyak gitu ya. Lanjut, yang kedua, produk yang gue suka juga ini dari The Ordinary, AHA 30% plus BHA 2% Peeling Solution. Nah, ini tuh sebenarnya udah tinggal dikit banget, dan sempet gue pecahin juga, makanya kenapa gue trauma dengan yang packaging kaca ya. Nih kalian bisa lihat pipetnya udah nggak ada, terus ini juga kacanya pecah gitu ya. Agak kecewa sih sebenarnya, karena gue cukup suka dengan produk ini. Kenapa? Karena dia membantu gue juga untuk membereskan jerawat. Jadi mungkin ini gue pakai kayak sekitar seminggu sekali gitu biasanya. Dan kalau misalnya gue ngerasa kulit gue nih lagi sensitif atau lagi nggak sanggup untuk menerima AHA BHA gitu, biasanya gue pakai ini tuh untuk ditotolin di spot-spot yang berjerawat. Contohnya nih ya, kayak gini-gini nih lagi banyak jerawat kayak gini, gue totolin aja di situ. Dan dia itu memang kerasa kayak cekit-cekit gitu pas ditotolin, dan menurut gue pribadi rasa cekit-cekitnya itu masih bisa ditahan. Mungkin buat teman-teman yang punya kulit oversensitif, gue kurang merekomendasikan pakai cara yang gue contohkan itu. Tapi di gue, setelah gue totolin itu di bagian yang berjerawat gitu, setelah 1 atau 2 hari kemudian itu dia udah mulai keluar matanya, dan bakal cepet mateng gitu jerawatnya. Jadi cepet juga penyembuhannya.
dan gue bisa menyimpulkan bahwa gue suka dengan produk ini. Tapi buat kalian yang baru pemula banget untuk chemical exfoliant, gue tidak menyarankan untuk mencoba ini. Jadi kalian bisa cobain dulu, mungkin dari Something. Ada juga kan mereka punya chemical exfoliant yang kayak gini, AHA/BHA. Tapi setahu gue yang Something itu dia lebih rendah gitu presentase AHA/BHA-nya. Jadi kalian bisa cobain itu dulu. Kalau misalnya kulit kalian udah terbiasa dengan produk eksfoliasi yang chemical kayak Something itu, bisa lanjut ke The Ordinary ini karena bahannya dia ini cukup keras gitu. Oke, selanjutnya dari skincare kita menuju ke hair care. Jadi belakangan ini tuh kulit kepala gue tuh sering gatel-gatel banget, apalagi kalau malam gitu ya, sebelum tidur. Itu tuh kayak ganggu banget. Jadi gue kayak garuk-garuk gitu sampai kayak sakit banget gitu. Dan gue sebenarnya masih belum tahu penyebabnya itu gara-gara apa. Karena selama ini tuh gue cocok banget sama sampo gue, yaitu Lifebuoy gitu ya. Karena gue pakai sampo-sampo lain kayak misalnya Clear atau apapun itu yang katanya bisa memberantas ketombe, itu tuh nggak ngefek sama sekali gitu, malah bikin ketombe gue makin banyak. Setelah gue pakai Lifebuoy bertahun-tahun itu gue nggak pernah ganti-ganti lagi, dan sekarang muncul masalah kulit kepala gue tuh gatel gitu ya. Jadi kemarin tuh sempet ganti sampo. Nah, gue ganti sampo itu jadi ini Level Rejuvenating Hair Wash with Beauty Benefits. Ini kalau nggak salah mengandung ekstrak apel, sama dia ada biotin juga gitu ya. Nah, sebenarnya gue udah tahu sampo ini tuh lama banget, udah kayak hampir sekitar 10 tahun lebih gitu ya. Karena tante gue sendiri dia punya salon gitu di Balikpapan. Nah, customernya ini tuh dia cuciin rambutnya pakai si sampo Level ini. Dan dulu tuh sempet pakai sendiri waktu botolnya masih belum kayak gini, masih pokoknya jadul banget gitu. Udah sampai habis berbotol-botol gitu. Dan mama gue juga sempet jualan sampo ini, dan akhirnya stop gitu pemakaiannya karena kita mungkin pengen mencoba sampo yang lain gitu ya. Tapi ini sampo sebenarnya enak banget, dan wanginya itu kayak wangi-wangi gimana sih, kayak wangi-wangi jus apel gitu, enak banget. Dan sejauh ini ketika gue pakai sampo ini, gatel-gatelnya itu berkurangnya tuh udah cukup ya cukup berasa lah ya. Udah gitu cece gue juga katanya pakai sampo ini rambut rontoknya juga berkurang gitu. Jadi mungkin kalau misalnya kalian ada yang udah cobain sampo Level ini atau udah denger sampo Level, bisa banget komen di bawah karena gue pengen tahu juga pendapat kalian tentang sampo ini gimana. Dan maaf banget kalian belum bisa cari sampo Level ini di supermarket atau di drugstore terdekat. Tapi kalian bisa banget cari di Tokopedia atau di Shopee atau dimanapun. Karena di online shop ini udah mulai banyak banget yang jual Level ini. Nggak kayak dulu, kalau dulu tuh carinya susah banget. Sekarang udah banyak banget yang jualan si Level ini. Seperti biasa nanti bakal gua link juga di bawah, jadi kalian tinggal klik aja kalau misalnya kalian pengen beli produk itu. Selanjutnya dari hair care kita menuju ke body care. Jadi gue tuh suka banget sama ini, Rexona Motion Sense Antibacterial Defense. Nah, kenapa sih gue suka banget sama deodoran ini? Terus apa bedanya dengan deodoran lainnya? Nah, sebenarnya gue tuh dari dulu udah mencoba berbagai macam deodoran gitu ya. Dari deodoran punya cewek yang warnanya ungu gitu, tapi gue lupa namanya apa. Terus deodoran ini pernah gue pakai juga sebelumnya. Dan selanjutnya gue juga pernah cobain deodoran khusus untuk pria, karena gue pengen tahu juga reaksinya tuh seperti apa gitu. Apakah untuk pria itu lebih menahan keringat dan lebih menahan bau, karena kan pria lebih aktif gitu ya. Ternyata ini yang terbaik di antara deodoran lainnya. Kenapa? Karena selama gue pakai ini, ketek gue itu meskipun panas, dia itu jarang berkeringat. Kalau berkeringat pun sedikit. Udah gitu dia itu bisa menahan bau gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lagi beraktivitas berat gitu, kadang nggak bisa dipungkiri kalau misalnya kita mengeluarkan bau badan, apalagi ketiak gitu ya. Jadi gue pakai si Rexona ini kira-kira ketika mau melakukan aktivitas besar seperti kayak misalnya olahraga, atau misalnya kita tahu mau ke tempat panas, kita tahu mau gerak banyak gitu. Dan gue bakal pakai ini. Kenapa? Karena gue insecure banget kalau misalnya udah bau badan tuh rasanya tuh nggak pengen deket-deket orang, nggak pengen orang gimana ya, kayak insecure aja meskipun sekarang pakai masker gitu ya orang-orang. Dan kalau misalnya kita bau sedikit pun mereka belum tentu bisa cium, tapi gue merasa insecure aja gitu ya. Sebenarnya gue juga udah baca-baca di internet, katanya pakai deodoran itu untuk jangka panjangnya tuh nggak bagus, karena deodoran itu kebanyakan mengandung aluminium,
yang bisa bikin ketek kita hitam, udah gitu bisa bikin kanker juga, tapi gue nggak tahu itu bener atau enggak. Jadi sebenarnya gue tuh nggak terlalu sering pakai deodoran karena gue tuh masih agak skeptis juga dan masih percaya nggak percaya terhadap berita-berita dan ya hal semacam itu. Makanya itu gue pakai ini tuh kalau misalnya ya seperti tadi itu ya, tadi gue bilang mau aktivitas berat gitu ya, jadi gue baru pakai ini. Dan gue sangat menyarankan teman-teman di luar sana yang punya bau badan atau kalau misalnya keringet dikit udah langsung bau badan, kalian bisa cobain Rexona Motion Sense Antibacterial Defense. Mending kalian sekarang beli di minimarket atau di supermarket terdekat karena ini tuh bagus banget, gue udah gak ngerti lagi. Ini tuh bagus banget, kayak bisa menahan segala macam aktivitas berat, kayak keringetnya tuh bener-bener gak ada gitu loh. Oke, selanjutnya ke barang-barang yang mungkin saja kalian perlukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Yang pertama, gue punya ini One Push Vape. Ya, natural fragrance lemon ya untuk 60 hari. Yang botolnya ini gede gitu ya. Nah, sebenarnya gue udah lama banget pakai vape dan karena sekarang baru pindah ke kamar baru yang cukup kecil. Jadi, kalau misalnya buka pintu kelamaan tuh nyamuk sering masuk gitu. Dan karena kamarnya kecil, terus kalau kayak nyamuk masuk gitu, kelihatan gitu loh mereka lewat-lewat. Kadang tuh kayak kesel aja gitu liatnya. Apalagi kalau misalnya kita sendirian ya pasti kita aja gitu kan yang digigit nyamuk gitu. Jadi gue selalu standby One Push Vape di kamar. Jadi sebelum tidur, gue biasanya akan semprot 1 atau 2 kali gitu. Dan dia selain memberantas nyamuk-nyamuk yang ada, juga bisa bikin kamar kita wangi loh. Dan setahu gue One Push Vape ini nggak perlu ditunggu lama gitu, seperti kita pakai Baygon atau pakai Hit atau pakai apapun itu. Kan kalau misalnya kita semprotin ke satu kamar tuh, kayak kita harus nunggu waktu yang cukup lama gitu ya. Kalau si One Push Vape ini nggak beberapa lama juga wanginya tuh udah hilang gitu. Dan setahu gue si vape ini dia itu nggak cuma buat nyamuk doang, bisa juga untuk kecoa dan serangga-serangga lainnya. Jadi kalau misalnya rumah kalian punya banyak serangga atau banyak nyamuk, bisa banget beli One Push Vape ini karena benar-benar recommended banget. Yang terakhir, barang yang kemungkinan kalian butuhkan di kehidupan sehari-hari yaitu ini gue punya dari Oriflame, ini Body and Pillow Mist. Kayak gini bentukannya. Nah, biasanya pillow mist ini tuh wanginya tuh kebanyakan lavender ya. Nah, setahu gue si pillow mist dari Oriflame ini tuh wanginya ada lavendernya juga, tapi dia ada campuran apa yang buat wanginya itu nggak terlalu lavender. Terus gue pakai si pillow mist ini kalau misalnya kayak susah tidur gitu, atau kalau misalnya gue jam 1 atau jam 2 itu belum ngantuk, biasanya gue semprotin pillow mist ini supaya pas gue sambil nonton itu udah mulai rasa-rasa ngantuknya tuh udah mulai berasa gitu ya. Dan buat teman-teman di luar sana yang punya masalah susah tidur, bisa banget cobain pillow mist ini. Atau kalian juga bisa cobain pillow mist yang lain, atau kalian yang sudah sering cobain pillow mist, boleh banget komen di bawah merek apa pillow mist yang sudah kalian cobain, yang kemungkinan bagus, boleh banget komen di bawah. Karena gue cukup bermasalah dengan tidur gitu ya, susah banget ngantuknya, tak kenapa. Nah, selain membantu gue untuk cepet ngantuk gitu ya, pillow mist ini tuh yang gue suka juga dia semprotannya tuh halus banget gitu. Kayak bisa kelihatan gak ya? Nih, kayak mistnya tuh bener-bener fine banget. Udah gitu kalian tinggal pencet sekali atau 2 kali itu udah cukup banget. Dia tuh keluarnya bener-bener gitu loh, kayak nyebar halus gitu loh. Aduh, gimana sih? Pokoknya semprotannya oke banget. Dan wanginya udah mulai langsung kecium gitu ya, wangi-wangi lavender. Tapi ada campuran apa gue nggak tahu, masih sampai sekarang masih bingung ini ada campuran apa. Jadi ya itu, sekali lagi buat teman-teman di luar sana yang punya masalah kurang tidur atau susah tidur gitu, bisa banget cobain pillow mist entah dari Oriflame ini, atau kalian coba-coba pillow mist di luar sana gitu. Semoga bisa membantu kalian untuk cepat tidur atau bisa meningkatkan kualitas tidur kalian. Oke guys, segitu dulu aja barang-barang yang aku suka di bulan Oktober kemarin. Semoga videonya durasinya nggak gitu pendek, nggak gitu panjang. Semoga bisa juga membantu kalian untuk mengeksplor barang-barang baru yang jarang banget atau bahkan belum pernah YouTuber-YouTuber lain ngomongin. Thank you banget buat yang udah nonton. Jangan lupa di like, di subscribe, di share ke teman-temannya. Diapa-apain channel gua, semoga cepet grow ya, doain juga. Thank you sekali lagi, semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya, bye-bye.